Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Rismawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengembangan diri sekretaris. Yang pertama yaitu pengertian sekretaris. Sekretaris merupakan seseorang yang bisa dipercaya atau sebagai pegawai yang dapat menyimpan rahasia perusahaan maupun rahasia pimpinannya. Selain itu, sekretaris juga adalah seseorang pegawai yang melakukan pekerjaan perkantoran, meliputi keseluruhan aktivitas baik itu menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, memelihara, serta memusnahkan bahan-bahan, keterangan, informasi, atau warkat kantor. Juga pekerjaan manajerial yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua yaitu syarat-syarat menjadi seorang sekretaris profesional. Adapun syarat-syarat yang dapat ditempuh menjadi seorang sekretaris profesional. Yang pertama yaitu menguasai seluk-beluk kantor. Yang kedua memiliki ilmu pengetahuan khusus atau spesialis yang sesuai atau relevan dengan aktivitas kantor. Yang ketiga menguasai pengetahuan umum dengan banyaknya membaca, belajar maupun menyimak siaran media massa. Yang ketiga, menguasai bahasa dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, berpengaruh dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan seperti korespondensi, mengetik dengan cepat dan akurat, mengoperasikan mesin-mesin kantor, pelayanan tamu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu memiliki kepribadian yang sesuai. Selanjutnya yang ketiga yaitu peranan sekretaris. Seorang sekretaris memiliki peranan yaitu yang pertama sebagai perantara atau saluran komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan dengan pimpinan. Yang kedua sebagai sumber informasi yang diperlukan pimpinan dalam memenuhi fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, sebagai pelanjut keinginan pimpinan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, alternatif pemikiran dari pemimpin dalam ide-ide. Yang kelima, sebagai faktor penunjang dalam keberhasilan dan cerminan pimpinan bagi bawahan. Dan peranan seorang sekretaris ini sangat menentukan atau mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan kantor atau perusahaan karena pada dasarnya peranan sekretaris yaitu membantu pimpinan dalam organisasi. Yang keempat adalah tugas sekretaris profesional. Tugas seorang sekretaris diantaranya yang pertama tugas rutin. Tugas rutin ini meliputi mengendalikan surat, korespondensi, menangani dan menata arsip, melayani tamu kantor, menangani tamu dan bertamu, menelpon, dan tugas-tugas rutin lainnya. Yang kedua yaitu tugas instruksi. Tugas instruksi ini meliputi mempersiapkan perjalanan dinas dan mengurus hal-hal tertentu di bank. Yang ketiga tugas kreatif. Tugas kreatif ini meliputi menyiapkan perabot, perlengkapan dan peralatan penting kantor, memahami cara kerja mesin kantor, dan lainnya. Yang keempat, tugas koordinatif. Tugas koordinatif ini meliputi kerjasama dengan unit atau bagian yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakannya. Yang kelima adalah pengembangan diri. Pengembangan diri sekretaris adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan bakat atau keahlian sekretaris dengan tujuan untuk memantapkan pembentukan diri untuk menjadi lebih baik. Yang keenam yaitu pentingnya pengembangan diri. Pengembangan diri sangat penting bagi sekretaris karena dengan mengembangkan diri, seorang sekretaris mampu mengembangkan potensinya dan dapat membantu mendorong rasa percaya diri sebagai upaya dalam meningkatkan potensi yang dimilikinya dengan baik. Yang ketujuh yaitu tujuan pengembangan diri. Tujuan dari pengembangan diri ini yaitu seorang sekretaris mampu mengenali dirinya sehingga dapat membentuk citra diri positif seseorang yang akan menentukan bagaimana bersikap dengan orang lain serta dapat mengatasi stres dengan cara menyelesaikan masalah sehingga dapat bersemangat dan penuh sukacita dalam melakukan segala hal. Yang kedelapan yaitu cara-cara dalam melakukan pengembangan diri. Banyak cara-cara serta langkah-langkah untuk melakukan pengembangan diri. Yang pertama yaitu
mengoptimalkan potensi diri. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, menunjukkan kreativitas. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri. Dan yang kelima, melakukan ketekunan. Yang kesembilan yaitu faktor pendukung dan penghambat pengembangan diri. Adapun faktor pendukung pengembangan diri menurut Tarsis Turmuji yaitu yang pertama, kondisi tubuh. Yang kedua, memiliki bakat khusus. Yang ketiga, memiliki kemauan. Yang keempat, memiliki kesungguhan. Yang kelima, adanya persaingan. Yang keenam, hubungan antar rekan kerja. Adapun faktor penghambat pengembangan diri menurut Titik dan Joko Kristanto yaitu yang pertama, fiksasi. Yang kedua, frustasi. Yang ketiga, kesombongan. Yang keempat, rendah diri. Dan yang kelima yaitu kurang pergaulan dan wawasan.